Saya akan menjelaskan ngasih paham bagi teman-teman muslim dan juga memberi refresh lagi bagi muslim yang sudah tahu. Saya akan menceritakan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dan juga sesuai dengan penjelasan yang ada di Al-Quran. Yang pastinya saya tidak akan ngedabrus ngalor ngidur bercerita kemana-mana. Saya akan membawakan sesuai dengan dalil-dalil dan juga hadis yang ada. Jadi valid informasinya. Jadi kiamat itu pasti akan terjadi. Oke, kiamat itu pasti akan terjadi dan juga akan ada tanda-tandanya. Gitu. Sebelum tanda besar itu akan ada tanda yang terakhir, yang kecil, yang terakhir itu dijelaskan dalam hadis Bukhari itu sampai dengan 5 lembar. Jadi nanti kaum muslimin dan juga bangsa Rum itu akan bekerja sama melawan Yahudi, ya kan? Dan nanti akan memperoleh kemenangan. Nah, dengan kemenangan tersebut setelah 4 hari itu perangnya selama 4 hari. Nah, perang menang selama 4 hari itu pulanglah ke negara masing-masing. Tapi yang mengklaim adalah non-muslim tadi. Nah, karena demikian ora iso yang menang karena kita loh. Kita kan kerjasama gitu. Nggak ada. Akhirnya itu mereka jadi perang satu sama lain tadi. Terus disusupilah si setan, iblis itu menjelma sebagai manusia. Dan berkata, hei kalian, itu si Dajjal sudah turun. Si Dajjal sudah turun. Karena orang muslim itu takut sama Dajjal. Takut sama Dajjal. Karena fitnah Dajjal itu sangat ngeri. Dan jangan coba-coba sok-sok imannya tinggi, imannya kuat untuk aku bisa melawan fitnah Dajjal. Tidak akan bisa. Maka yang muslim tadi itu pulang ke rumah masing-masing, ke negara masing-masing. Ya kan? Dan ternyata itu setan ngibulin. Gitu. Tidak ada. Dajjalnya nggak turun. Kan gitu. Nah, setelah sudah di negara masing-masing, barulah beberapa saat itu si Dajjal turun bener-beneran. Oke? Si Dajjal turun beneran setelah mereka pulang dari negara masing-masing. Maka keluarlah Dajjal. Dajjal itu artinya dari Dajjal, kekacauan. Karena dia akan membawa kekacauan. Gitu. Pas mereka sudah di masing-masing. Oke, setelah keluar Dajjal, maka keluarlah Imam Mahdi dengan Rasulullah. Persis dengan Nabi Muhammad. Dan dari keturunan orang Madinah juga. Jadi Imam Mahdi itu dipastikan adalah orang Madinah. Dan dari keturunan Nabi Muhammad. Kalau itu dibaiat 300 orang untuk menjadi pemimpin. Ini Al-Mahdi pemimpin. Dan membentuk pasukan untuk mengejar Dajjal tadi itu. Gitu. Oke, paham sampai di sini? Terus selanjutnya yang ketiga. Saat Imam Mahdi sampai di Masjid Menara Putih. Ya, di Masjid Menara Putih ini masjid adanya di Damaskus. Cek di Google, browsing sekarang Masjid Menara Putih di Damaskus. Itu nanti lokasinya yang akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa nanti akan turun di Masjid Menara Putih yang ada di Damaskus. Oke. Nah, Nabi nanti ikut itu untuk memerangi Dajjal dan singgah di Damaskus itu, kemudian sholat asar bersama Imam Mahdi, ya kan, dan ikut memerangi Dajjal. Kemudian selanjutnya yang keempat tandanya muncul Ya'juj Ma'juj. Oke, Ya'juj Ma'juj ini itu dijelaskan juga ada di dalam Al-Quran, Al-Kahfi. Ya'juj Ma'juj juga ada dijelaskan. Itu makhluk, itu memakan apa aja. Ya kan? Apa aja yang dia temuin dimakan sama Ya'juj Ma'juj. Ular, apapun dimakan sama Ya'juj Ma'juj. Kalajengking,
ya kan, apapun mereka makan. Ketemu manusia dia bunuh, ya kan, tanpa kecuali. Ya'juj bumi ini nanti akan dipenuhi dengan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu. Baunya minta ampun dan darahnya itu kemana-mana gitu loh. Nanti akan ada diambil sama burung-burung dan dibuanglah mereka ke laut, ke lautan. Dari Allah setelah itu dari doa Nabi Isa untuk membawa bangkai-bangkai tadi, Nabi Isa juga berdoa untuk diturunkan hujan agar bumi ini semua bekas kotoran dan juga bangkai Ya'juj Ma'juj itu tidak ada baunya lagi. Oke. Kemudian yang kelima, Nabi Isa dan Mahdi sudah meninggal, ya kan? Ini sudah beberapa ratus tahun. Jadi Nabi Isa kemudian meninggal dan juga Imam Mahdi meninggal. Itu semuanya sebelum Nabi Isa dan Imam Mahdi meninggal sudah tentu. Kemudian yang kelima, Nabi Isa dan Mahdi sudah meninggal, ya kan? Ini sudah beberapa ratus tahun. Jadi Nabi Isa kemudian meninggal dan juga Imam Mahdi meninggal. Itu semuanya sebelum Nabi Isa dan Imam Mahdi meninggal sudah tentram damai dunia ini. Gitu. Tapi namanya manusia itu memang dijelaskan dari Al-Quran. Di Al-Kahfi juga ada dijelaskan. Memang manusia itu paling angel. Kan gitu. Sudah mereka meninggal, itu balik lagi kafir lagi banyak kan gitu. Jadi kacau balau lagi dunia ini gitu. Sampailah keluar hewan melata. Hewan melata itu ya seperti kayak kadial gitu ya kan, tapi bisa ngomong dan bisa memberi stempel, memberi tanda, oh ini orang muslim, oh ini kafir. Itu dia memang diciptakan di akhir zaman untuk memberi tanda. Nah, dia bisa ngomong dari mana? Dia bisa ngomong karena dia memakai cincin Nabi Sulaiman. Kemudian memberi tandanya, stempelnya pakai apa? Pakai tongkatnya Nabi Musa. Gitu. Jadi digetokin ke jidatnya itu setiap ketemu orang, itu dia akan tahu stempel, oh ini kafir, ini muslim. Tapi tidak pengaruh, mereka bertemu dengan orang kafir, orang muslim ya biasa, tidak ada congkrah atau apapun itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, terjadinya longsor besar-besaran di wilayah timur Arab, yaitu Iran, Irak, Afghanistan, Rusia. Itu tidak bisa ditanggulangi sehebat-hebatnya alat atau teknologi di saat nanti, itu tidak akan bisa menanggulangi longsor besar-besar itu, ya kan? Terus yang selanjutnya tadi 6, 7, 8 longsor, yang 8 terlihat kabut di seluruh bumi. Jadi nanti akan ada masa terlihat kabut di seluruh bumi, gelap gitu, kabut benar-benar tebal gitu. Terus yang ke-9, ya kan? Nanti akan keluar api di padang pasir wilayah Aden. Wilayah Aden ini Yaman ya. Sekarang pun sudah ada tapi belum meledak. Jadi silakan search Google lagi. Aden yang akan menjadi lubang di nanti keluar api. Yang benar-benar tidak bisa dipadamkan. Gitu. Itu ada di wilayah Yaman. Gitu. Terus kemudian yang ke-10, matahari akan terbit dari barat. Nah, matahari terbit dari barat ini tidak sepenuhnya sampai kayak hari ini sampai sore gitu, tidak. Jadi nanti matahari akan terbit dari barat, itu akan setengah hari saja. Kemudian dia akan tenggelam lagi. Nah, mulai dari situ tidak akan ada diterima itu yang namanya taubat, itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Oke. Terus Rasulullah juga sudah menjelaskan di dalam hadisnya, yakni nanti mushaf Al-Quran hanya tinggal lembaran-lembaran saja. Kertas-kertas putih. Coba. Apa enggak keren tuh Rasulullah kita, ya kan? Zaman dulu sudah akan mendeteksi bahwa nanti akan ada Al-Quran itu pakai kertas putih.
Jadi nanti di akhir zaman, kiamat kalau sudah matahari terbit dari barat, itu Al-Quran sudah tidak ada bacaannya. Hilang semua dalam sekejap. Orang yang hafal Al-Fatihah, yang hafal apapun itu dalam Al-Quran, kulhu, anas atau apapun itu akan hilang dalam satu sawi pun. Jadi nanti akan mati, ditiup angin itu secara pelan-pelan semuanya akan mati. Jadi nanti akan tinggal ada yang namanya orang yang tidak beriman tok. Itu saja. Jadi artinya, tunggu sebentar, ada suara mobil. Nah, tinggallah nanti orang kafir semua. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi kalau masih ada orang mukmin, masih ada yang baca Al-Quran, masih ada. Jadi masih sangat ribu ratusan tahun lagi kemungkinan seperti itu. Karena itu rahasia Gusti Allah, itu hanya tanda-tanda yang diberikan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Jadi nanti setelah orang kafir semua, itu Mekah tidak ada yang mengunjungi, Ka'bah sepi, sudah tidak ada orang Muslim sedikit pun, sudah tidak ada. Nanti Ka'bah akan dihancurkan oleh orang yang hitam, terus kemudian tidak ada. Nanti Ka'bah akan dihancurkan oleh orang yang hitam, terus kemudian kakinya ini bengkok gitu. Coba bayangin, kurus, kakinya bengkok, hitam. Nanti dia akan ngancurin Ka'bah. Maka akan diambili itu batanya satu persatu. Dia akan ambil karena dia tahu bahwasanya di Ka'bah itu ceritanya itu akan ada harta bendanya atau harta karunnya. Maka dia datang, orang Ethiopia itu ya. Nah, dia datang di situ untuk menghancurkan. Tunggu sebentar, ini adalah azan. Kita tunggu dulu. Kita lanjut ya, tinggal sebentar lagi. Lah, Ka'bah itu nanti akan dihancurkan sama orang yang hitam. Ya kan, dia itu tapi ketua suku ya dari Ethiopia. Ingat, dari Ethiopia. Itu namanya Zul Suwakotain. Namanya Zul Suwakotain. Suwakotain itu maksudnya adalah dengkulnya kecil-kecil gitu loh. Kurus dengkulnya kecil. Ya itu malahnya akan menghancurkan Ka'bah nantinya. Jadi sebetulnya kecil-kecil gitu loh. Kurus dengkulnya kecil. Ya itu malahnya akan menghancurkan Ka'bah nantinya. Jadi setelah terbit dari barat dan masih ada beberapa tahun lagi itu semuanya orang yang tidak beriman semua, barulah sangkakala akan ditiup. Hancurlah bumi ini. Itu kiamat. Jadi tanda-tandanya yang benar-benar besar-besar itu sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan menjadi tambah wawasan buat jenengan semua. Ini bukan dongeng gedabrus, ini asli dari Al-Quran dan juga hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 3 malam itu berangsur-angsur untuk mushaf Al-Quran itu akan menjadi lembaran-lembaran semua. Jadi nanti pada nyari-nyari sudah nggak ada. Gitu. Setelah kejadian itu, maka akan masih hidup mukmin dan kafir. Ya kan? Dengan tanda yang tadi dikasih tanda tadi gitu loh. Nah, ini dalam arti bukan langsung terbit dari barat langsung jeder. Enggak, itu masih ada waktu lagi. Waktu lagi di mana bumi ini ditinggali oleh orang kafir semua nanti, karena orang muslim atau yang beriman itu akan dihembuskan angin yang sangat halus. Kalau ada manusia yang masih mempunyai iman